Nah, oke, let's go. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kang Retail, guys. Yang udah nonton dari pagi, sekarang nonton lagi malam. Kalau di sini nggak ada mode friendly, guys. Kalau di sini senggol bacok. Jadi macam-macam gue bacok. Nah, jadi hari ini kita sedikit pom-pom sedikit lah ya. Nggak pom-pom sih, maksudnya cuma mau ngasih lihat tools baru hasil collab Nivi dengan KP. Wes. Eh, jadi sekarang tuh masih trial selama sampai minggu depan, tanggal berapa ya, gue lupa, 22 ya kayak nggak salah. Jadi silahkan dipakai, sign up aja, masih gratis 22 hari, 7 hari trialnya, silahkan dipakai sampai rusak juga apa-apa. Nah, jadi hari ini paling kita share, gue sambil sharing aja gimana cara scaling market dan sebagainya. Jadi hopefully bisa useful buat kalian gitu. Nah, jadi kita lihat dulu dari si ISG aja lah dulu lah ya. Kalau ini kita lihat dari sini ya, trading view aja. Kalau dilihat sebenarnya hari ini indeks bilang oke, not bad, maksudnya tutup di atas 6.000 lah. Dari candlenya juga ya sosok aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi at least bisa di atas 6.000 lah gitu. Karena itu yang penting sih, sebenarnya indeks bisa di atas 6.000, at least itu dulu. Kita lihatlah movement berapa hari ke depan, mungkin akan ke, kalau gue lihat sih bisa jadi ke sini sih, ke 6.300-an dulu. Tapi let's see, bisa jadi bentuk triangle maybe. I don't know, belum ada kelihatan bentukannya juga karena makronya juga begitu mendukung. Ya mungkin kalau misalnya next few days ininya, misalnya ini kalau kena ini terus turun lagi double top, mungkin bisa jadi menarik gitu ya. Kita lihat mantau breakdown 17.500, tiba-tiba ada berita bagus misalnya anggarannya begini dipotong, anggaran KDMP dipotong, terus biji sebelah juga dipotong, itu mungkin bisa berguna gitu guys. Nah, itu. Nah, jadi kita lihat aja dari overall market sebenarnya kalau di sini tuh kalau kita bisa lihat itu market risk. Ini market risk tuh kayak apa ya, kalau gue bilang itu kayak seberapa agresif lah kita bisa di market. Jadi sebenarnya di sini kita tuh di sini tuh diukur sebenarnya. Ini gue gedein dikit deh biar kelihatan. Nah, jadi di sini tuh kelihatan sebenarnya kayak di situ dari market risk itu sebenarnya caution dalam artian ya hati-hati aja gitu. Jadi kalau caution itu buat gue pribadi, ya gue boleh masuk market cari posisi, tapi gue tetap akan sizingnya tetap konservatif dulu, nggak segila itulah. Jadi caution itu in between risk off sama risk on. Jadi kalau udah tahu risk off itu ya sesuai namanya nggak ada risk gitu, nggak ada posisi. Risk on itu ya berarti posisi mulai sizing juga udah mulai digedein karena udah bisa atur risknya lebih bagus gitu. Nah, di situ dihitungnya dari trennya, pertama falling ya pastilah marketnya emang lagi gak ada trennya. Terus volatility-nya udah normal. Volatility bisa kalau misalnya lagi tinggi banget, biasa tuh cenderung ke risk off justru karena berbahaya juga untuk sizing gitu. Divergence nih nggak ada. Jadi sebenarnya di satu sisi itu ukurnya juga, kalau kalian lihat tweet gue yang barusan di Twitter itu, gue kan bahas market breadth ya. Market breadth itu dia tuh ngukur kayak saham berapa sih persentase saham-saham di market yang actually searah sama si indeksnya gitu. Misalnya kayak marketnya semua overall tuh hijau gitu. Nah, berapa persen gitu saham yang ternyata actually itu hijau gitu. Kalau misalnya segelintir doang yang hijau ya berarti sebenarnya nggak bagus-bagus banget karena market itu harusnya kan kalau emang indeksnya hijau ya harusnya market tuh rata-rata sahamnya hijau. Nah, kalau kita lihat sekilas kayak sini di heat map itu kan bisa dibilang lumayan besar lah. Kalau tadi gue hitung datanya kalau misalnya 60%-an udah hijau. Jadi dari 50% ya tinggal nunggu ntar ada trennya sama volatility-nya udah oke sih. Jadi setelah market breadth-nya juga udah membaik, harusnya sih akan lebih baik lah. Maksudnya udah bisa mulai bergerak ke risk on gitu. Tapi kita coba lihat-lihat dulu aja gitu. Ya ini di record nggak apa-apa sih, kan di record kan ya kalau nggak ada, kalau yang kalian nggak ada suara keluar masuk Discord-nya aja. Itu kayak gue nggak tahu juga caranya. Nah di sini kita bisa lihat aja sebenarnya heat map-nya doang, kayak trading view doang lah sebenarnya. Ini si transport kekecilan market cap-nya jadi ketutup tapi bisa dibuka aja. Nah di sini ada satu lagi sebenarnya bisa kita lihat, itu adalah si rotation sebenarnya. Jadi ini kalau yang udah sering lihat tahu lah ya, cacing-cacingan, cacing naga-naga. Nah di sini itu kita
Di sini gue ngukurnya by default tuh pakai weekly ya sebenarnya ya. Jadi itu gue di sini gue hitung weekly. Di sini juga bisa kelihatan sebenarnya dari sektoralnya sebenarnya yang leading itu siapa-siapa aja. Nah, tapi di sini kita bisa kelihatan sebenarnya ada fasenya. Jadi di sini itu gua tuh nggak cuman munculin kuadrannya doang. Kalau biasa kita lihat kan kuadrannya doang ya. Jadi kayak si eh, apa indeksnya itu masuk ke mana? Sebenarnya ada 4 di sini. Kalau lihat tuh leading, improving, lagging, sama weakening. Jadi kalau weakening itu ya melemah, bergerak secara sektoral ya. Lagging itu melambat, bukan melambat lagi, ketinggalan. Improving itu membaik, leading tuh sekarang lagi unggul, lagi jalan paling kenceng. Kalau kita lihat leadingnya finance, obviously banking, non-cyclical apa-apa aja lupa, ntar kita lihat. Cyclical, transportation juga, industri juga. Yang weakening itu infra, healthcare, sama basic. Yang paling lemah itu energy, property, sama techno. Ini udah pasti lah, property sama teknologi apalagi berat. Nah, justru yang ada satu menarik yang di lagging itu si energi. Energi itu udah mulai stabilizing gitu. Stabilize itu artinya fasenya udah membaik. Jadi kita lihat paling ntar dia akan arah kemana gitu. Jadi di phase itu kita bisa lihat di sini apa dia lagi arah kemana gitu, kayak misalnya si cyclical tuh strengthening. Nah, di sini tuh kalau diklik tuh bisa lihat juga di sini trajektorinya arahnya kemana, terus putarannya mana, counter berarti bearish, arah ke bearish justru walaupun dia improving ya. Maksudnya walaupun dia di lagging, leading, tapi dia malahnya ke improve, ke muternya ke improving gitu, jadi malah balik arah gitu. Nah, itu kita bisa lihat di sini, bisa diklik aja. Nah, lalu di sini ini tinggal bisa dibayakin aja sih sebenarnya kalau mau, kayak berapa banyak ekor belakangnya. Sebenarnya itu penting lah buat gua, paling 8 defaultnya cukup gitu. Kalau lebih gede bisa digedein juga, tapi not needed buat gua. Gua cuma mau tahu fase-fasenya doang. Soalnya di sini kita bisa lihat dari sisi sahamnya. Ini emang banyak banget, tapi biasa misalnya energi gua akan cari misalnya yang all subsector gak apa-apa sih. Di sini kita bisa lihat sebenarnya, kita bisa filter misalnya yang let's say misalnya gaining momentum, terus recovering ke leading, rotatingnya ke improving nggak jelek sih, ke improving bisa jadi. Kita lihat aja dari mana. Leading semua, jadi kita bisa skip dulu yang strengthening sama stabilizing. Nah, ini biasa kalau misalnya kita nggak ada posisi, kita bisa cari 4 ini dulu, 1, 2, 3, 4 sama 5 beli momentum. Nah, di sini kita bisa lihat ada Raja, ada Indi, RMKI, Harum. Yang liquid-liquid kita coba cari deh, Bian nggak liquid, Bumi, Dewa, cuma di SSA. Ada masuk ke masuk ke ini, masuk ke saham-saham yang actually udah mulai membaik gitu. Jadi di sini juga bisa aja kalau diklik bisa lihat tuh nanti fasenya, tapi muternya tuh counter, tapi dia ngarahnya ke ini kan, ke leading, arah ke atas. Ini ntar gue bagusin lagi masa explanation seperti apa, karena ini jujur agak emang terlalu teknikal, tapi ntar gue bagusin supaya kata-katanya agak angkanya lebih make sense lah buat orang awam gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini juga rotationnya seperti apa. Jadi bukan cuma lihat rotationnya doang ya, jadi kita bisa lihat juga maksudnya tuh saham itu fasenya di mana. Karena kalau cuma lihat rotation, gue nggak berguna. Ya gue leading terus gue mau ngapain gitu. Gue nggak tahu dia tuh actually ngapain gitu kan. Nah itu. Jadi di sini kita bisa lihat kan dari energi tadi lumayan banyak ya. Ntar dicatat aja lah. Ntar paling habis ini gue bakal buat juga bisa langsung tambahin ke watchlist supaya bisa langsung filter dari watchlist. Tapi maklum ini masih beta ya guys, jadi masih by improve. Ntar habis udah trial, ntar gue bakal buat feedback form juga, kalian bisa ngisi improvement apa aja yang kalian perlukan, yang menurut kalian bakal berguna gitu. Karena ini juga masih trial, jadi masih baik. Ini emang agak bodoh sih, gue kebaliknya. Ntar gue catat. Thank you ininya. Waiting, actually ada ininya, gue masih belum, waitingnya belum gue include karena problem is kalau pakai waiting itu agak repot, karena kalau misalnya dia hari itu dia lagi ini banget tuh bakal buat noise banget di datanya, karena emang hitungan defaultnya sih ini rotation itu emang nggak consider waiting kayak gitu ya. Cuma gue yang gue include tuh adalah si
ininya, regime ya, jadi market cap sama liquidity. Makanya mungkin terlihat agak beda ya, rotation gue dengan yang lain, karena gue udah include market cap sama liquidity-nya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sektor energi, terus kita bisa lihat dari basic material juga. Nah, kalau kita di sini tuh, ini kok dikit banget ya. Ini kayak ada yang gue lupa saya kumpulin deh sektornya. Ntar habis ini gue coba review lagi. Mungkin ada yang salah ininya, sektoralnya kayaknya. Dikit banget. Oh, sorry ini karena ininya, sorry karena filternya tadi. Oh ya bener nih, harusnya banyak sih. Bener nih. Jadi ini kita bisa lihat, kita tetap keep aja filternya biar sama aja sama reclining momentum. Jadi banyak sih fase-fasenya. Nanti coba lihat-lihat aja apa. Gue lihat sih so far sih energi yang salah satu yang paling oke ya. Kalau kayak basic material tuh udah lumayan jalan rata-rata. Kalau kita lihat finance itu kalau kita lihat itu Big Bang, BCA, Building Momentum. Ini coba kita lihat yang Building Momentum tuh ada BCA di sini. Terus kita lihat yang yang lagi recovery itu nggak kita liquid. Kita lihat yang aja yang masuk ke leading siapa aja. Ya ada Mandiri, BNI yang masuk ke leading. Ya big rata kalau finance semua rata-rata pasti ke big banks. Non cyclical dulu deh. Yang ini aja. Sorry. Nah, kita lihat si GGRM. Ini GGRM salah satu emang menarik banget sih sejujurnya ya. Kalau kita lihat si GGRM ini emang chartnya menarik. Jadi emang no wonder salah satu yang interesting banget si GGRM ini. Cuma kita masih nunggu aja ke mana arahnya. Ticker bisa difilter gak? Jadi yang muncul semua universe. Rotation gini sebenarnya kalau filter universe semua menurut gua jadi nggak berguna karena kan ini tujuan kita adalah nyari yang actually nyari apa yang saham apa yang fase yang memungkinkan untuk ini. Kalau udah jadi universe ya ngapain dilihat lagi kayak ginian lagi gitu kan. Ini of the day ya tetap better satu sih karena kalau universe itu susah karena misalnya saya nih gitu ada saham gudang garam, ada saham PTBA, ada saham BBC itu beda semua kan dasarnya itu kan perhitungannya per indeks, sedangkan indeksnya masing-masing berbeda, nggak mungkin bisa digabungin gitu, nggak mungkin bisa muncul di satu chart yang sama karena masing-masing berbeda. Aduh, kenapa suaranya berputus-putus lagi? Kayaknya emang Discord-nya deh yang ada ini bermasalah, kayak bukan gua deh. Iya, kayak Discord-nya bukan gua berarti. Oke, aman. Nah, habis kita udah dapat listnya, sebenarnya ada satu lagi bisa dipakai di screener gitu. Nah, di screener ini, sorry, kok nggak bisa buka ya. Nah, screener ini yang biasa sering dipakai si Bro kalau kalian ikut kemarin di kelas. Saya ikut kelas dia atau kemarin ikut di Nivi juga, dia saya suka pakai terutama yang VWAP ini. Nah, kemarin kan ada yang request ya, filter tuh bisa di save. Nah, di sini gue udah buat bisa di save, jadi ya silakan di save aja sendiri nanti kalau kalian udah pakai filter bisa di save gitu. Screener buatan nakama. Ntar gue buat deh, ntar kalian pakai udah Three Little Princess apalagi lupa deh namanya. Cap liquidity high medium. Nah, baik yang hilang ternyata. Siomologi. Oh iya, kalau kita lihat nih malah rata-rata tuh apa saham-saham itu kebanyakan udah di atas, udah mulai masuk ke fair value ya. Berarti actually market itu bisa dibilang ya nggak sediscounted kemarin lah. Maksudnya diskon nih di sini cuma sisa berapa doang tuh. Sisanya udah masuk fair value sih. Fair value berarti udah within mirip-mirip VWAP-nya sih. Jadi ya kalau mau cari barang murah udah gak banyak sih actually to be honest. Rata-rata udah gak diskon lagi. Nih sisa 4 doang tuh.
Kalau kita bicara yang market cap-nya proper ya sama liquidity proper ya, gue nggak cari yang low liquidity biasa. Kecuali yang pengen silakan, tapi buat gue nggak terlalu menarik gitu. Sisa 4 nih doang ternyata yang masih muncul. Akun di strip ini bisa di hover aja sih, itu bisa dilihat nih. Tuh. Nah, bisa baca aja nih, semua ada ini penjelasannya. Kalau nggak ngerti Inggris, masih belum ke translate ya ternyata kalau di ini. Maaf guys, ternyata gue belum selesai translate semua. Ntar gue translate semua. Kalau nggak bisa baca di guide juga, sebenarnya di sini tuh ada semua. Itu bisa dibaca di guide. Di sini ada yang screener di bagian VWAP. Kalau kalian bisa bentar habis nggak ngerti, kalian bisa lihat di guide sebelah kiri ini aja ya. Kalian bisa baca semua aja. Di sini tentang masing-masing. Maksudnya gimana cara bacanya, apa yang dimaksud dan sebagainya. Dari seluruh broker, iya apa enggak? Enggak, gue nggak ambil semua. Ada kriteria lah, kayak beberapa apa yang gue ambil, apa-apa aja, dan kenapa gue ambil. Itu ada based on historicalnya gitu. Kenapa nggak diambil semua gitu. Itu. Nah, ini yang below, yang above ini yang udah mahal lah istilahnya. Kalau ini udah yang lagi rally biasa pasti. Yang udah premium, udah lagi rally ya. Yang ini udah jalan apa sih rata-rata kalau kalian lihat nih. Rata-rata pasti udah jalan banget rata-rata. Kayak Indi, UNTR ya, UNTR, Adro, apalagi VKTR juga udah kenceng banget gitu kan. Itu aja balik lagi, kayak kalau misalnya kalian di market, distribusi bukan berarti barang itu turun. Actually itu enggak. Menurut gua kalau orang bilang karena distribusi barang turun, kalian harus belajar lagi kembali ke namanya week off. Nah, kalau kita bicara week off itu week off itu nggak selamanya barang itu di distribusi itu turun. Distribusi juga bisa markup sambil naikin barang. Nih contohnya. Nih. Contohnya ya, kita cari yang distribusi tapi naik. Nah, BNBR contohnya. Nah, BNBR ya apakah maksudnya dia naik beberapa hari ini, tapi apakah naik di harus akumulasi? Ya enggak juga. Boleh aja dia distribusi dan itu nggak masalah gitu. Nah dari sini tuh kalau kalian pakai week off ini tuh di sini sebenarnya ada kelihatan week off-nya tuh dalam fase apa gitu. Lagi dalam fase, bentar keklik lagi sahamnya. Lagi dalam fase akumulasi, markup, markdown dan sebagainya itu kelihatan. Tapi ini karena fiturnya yang akumulasi sama markup, makanya munculnya yang akumulasi sama markup doang. Jadi secara struktur week off ya, ini kita bicara struktur week off itu berarti dari sisi chartnya ya. Jadi struktur week off itu nggak peduli sama nggak peduli mau analisa transaksi atau apapun tuh nggak ada bagian dari analisa transaksi yang masuk ke dalam week off. Week off itu benar-benar fokus sama structure market sama candle dan sebagainya doang. Jadi nggak ada hubungan sama broker-broker dan sebagainya gitu. Ya internetnya agak stabil sih kayaknya. Ntar ya, gue coba ganti quality-nya dulu, biar nggak terlalu ini. Ntar ya, gimana cara gue ganti ini share screen resolution lagi? Nah ya udah deh, lanjut aja gak apa-apa deh. Ntar kalau starter lagi panggil gue aja, Mindel. Nah, jadi di sini bisa kelihatan dari back off-nya seperti apa. Nah, jadi kalian bisa lihat lah. Ya balik lagi ya, kayak gue bilang nih persis hanya screener doang. Kalau misalnya kalian cuma make decision based on this ya tidak disarankan gitu. Nah, sama yang satu lagi itu, ini kalau distribusi atau markdown. Jadi di sini actually kita biasa kalau screening kan ya kita screening barang itu apa ya kita bilang kapan belinya doang. Kita nggak pernah mikir kapan maksudnya apakah saham ini apakah gue harus reduce, apa gue harus misalnya gue udah punya posisi tapi ternyata nggak bagus, apakah gue harus cut loss dan sebagainya. Jadi di sini tuh bisa kelihatan gitu. Nah kalau kalian bisa kayak BBRI. Nah BBRI itu ya masuknya fase distribusi gitu dan dia masuknya jatuhnya tetap distribusi based on ini ya dari back off structure-nya sama dari si ini akun distribusinya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga kayak apakah bisa kita harus reduce atau kita harus
mungkin kayak distribusi, tapi apakah distribusinya itu seberat itu apa enggak ya kita harus lihat. Misalnya kayak nih ASI distribusi, tapi dari sisi data broker summary dan lain-lainnya tuh flat gitu. Jadi maybe not ya distribusi doang, tapi ya flat doang gitu. Dia cuman unload barang and stuff. Tapi ya kita harus lihat chartnya ujung-ujungnya tetap. Ini kan cuman first step dari screenernya kita doang ya. Kita nggak bisa buat keputusan langsung dari screener. Karena kalau ada orang buat keputusan dari screener langsung tanpa analis lanjutan, mungkin menurut gue pemberani. Kecuali screenernya itu emang apa ya kita bilang ya, yang kayak bukan screener sih jatuhnya kayak udah modeling lah, model gitu yang udah kompleks gitu decisionnya, itu mungkin different. Tapi itu yang pakai juga orang-orang tertentu doang gitu. Nah, sama ada satu lagi sebenarnya yang menurut gua yang dibuat oleh Artara itu yang actually custom made. Jadi ini bisa bilang indikator yang custom made lah. Jadi bukan existing, jadi ini benar-benar di custom made sendiri based on semua kalkulasi. Nah, jadi di sini tuh bisa dilihat di sini tuh sebutnya tuh slipstream. Jadi tuh slipstream itu untuk ngedetect momentum dari sahamnya itu apakah up atau down gitu. Nah, kalau fire itu berarti ada entry condition gitu yang ke trigger. Gitu. Jadi di sini tuh ada NRG, RMKE, tapi di sini juga ada sebenarnya kalau kalian lihat nih di sini ada tiernya sebutnya. Kalau tier ini jadi based on indikator ini momentum ya. Jadi dia tuh nge-backtest di masa lalu berapa kali setiap kali sistem fire based on kondisinya. Apakah dia itu consider sebagai winner dan loser ya. Kita bilang winner itu berarti ketika dia fire itu kalau entry itu most of the time tuh berhasil gitu dengan gain yang lumayan dan win rate-nya lumayan. Nah, dan nggak semua saham tuh kayak begitu. Ada saham yang ketika dia fire itu malah jelek gitu dan sebagainya. Di sini tuh munculnya fire ya. Nah, di sini tuh kalau kalian bisa lihat juga ini bisa kelihatan juga. Nah, jadi nggak semua fire ada yang dorman doang gitu. Dia ada yang ya nggak actually fire apa-apa gitu. Nggak nge-fire apa-apa gitu. Dorman doang. Ada yang firing sama not firing. Not firing itu berarti yang nggak terdetek apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Penjelasan kondisi apa-apa aja sudah pasti tidak ada semuanya dong guys. Kalau dibuka semua kalian udah buat sendiri dong. mana mungkin formulanya dibuka serta-merta. Di sini paling penjelasannya doang. Enak banget dong kalau gue buka mah. Ya ngapain gue buat lagi. Nah penting semua orang langsung pakai dong. Nggak mungkin dibuka dong guys. Ternyata menjebak, tapi saya tidak akan terjebak ya. Nah ini by the way ini slipstream ini masih bisa dibilang masih on progress. Jadi untuk sekarang ya expect kalau buat gue ya expect nggak seakurat itu karena gue belum cukup dapat data yang cukup banyak berhubung marketnya juga lagi kayak gini, jadi gue belum backtest lebih lengkap lagi. Tapi seiring waktu berjalan ya pokoknya indikatornya tuh actually nggak backtest terus menerus ya, jadi bukan cuman based on historical, jadi seiring market berjalan berubah-ubah dia juga akan nge-calibrate terus supaya tetap sesuai dengan saham tersebut gitu. Nah win rate ini ada di sini tuh, kalau kalian klik sahamnya di sini di sampingnya itu ada sebenarnya. Nih, ntar lagi loading guys. Nah itu ada, jadi ada munculnya gitu. Jadi itu ada dimunculin kayak misalnya based on historical tuh si indikator ini. Nah makanya gue tuh nggak berusaha di sini, kita tuh nggak berusaha membuat indikator yang bisa catch everything di market ya, karena menurut gue tuh impossible. Lu ada 900 ticker, lu mau catch 900 ticker emang kita trade semua enggak. Jadi kita berusaha nyari ticker yang actually works for this indikator gitu. Tapi kan balik lagi, indikator ini nggak selamanya dipakai di semua saham juga. Di saham lain mungkin kita bisa pakai another teknik. Tapi untuk indikator ini ya untuk several ticker itu dia masuknya ya ada, kalau nggak salah gue lupa Tyra ada elite sama premium, kalau nggak salah lupa dua. Ya actually oke banget gitu. Terus sisanya tuh watch doang. Kalau watch itu ya berarti ya depends lah. Kita harus cek lebih lanjut lagi. Kalau skip itu biasanya most of the time ya jelek. Tapi Elite Premium ini bukan cuma hijau ya, jadi ada case di mana dia itu justru bisa nge-catch kondisi kapan kita harus reduce, dalam artian kalau dia merah. Apa ya sahamnya gue lupa, kalau saya si INKP kalau saya yang ini sih kayaknya itu Elite tapi merah.
Ntar ya, gue lupa guys. Ada salah satu, bukan ini, lupa. Nah jadi win rate kalau terlalu tinggi, nilainya terlalu tinggi, tapi sample size terlalu kecil, biasa gue juga skip. Karena menurut gue itu nggak cukup untuk di grade sebagai indikator yang bisa reliable lah, maksudnya bisa dipakai di segala kondisi market gitu. Jadi nggak selamanya win rate-nya bagus, terus ketika trade selalu bagus, maka gue anggap itu indikator itu bagus. Karena sometimes yang kayak gitu too good to be true. Bisa aja tuh sekali kena bantai, bener-bener terbantai gitu. Jadi ya pokoknya nggak selling something yang way too promising lah gitu. Jadi kita tetap harus realistis aja sama market. Bentar, tadi kayak ada bertanya, gue belum jawab. Week off markup itu artinya apa? Oh, ya kalau markup itu dia berarti ya actually naikin harga tapi sambil jualan dan stuff. Oke, bentar, tadi ada tanya apa lagi. Sial nih, post stiker nggak jelas kayak gini. Bufa nge-freeze enggak, gue berhenti tadi. Gue lagi baca pertanyaan tadi. Bufa, coba kita lihat si Bufa contohnya. Nah Bufa, tapi sih Bufa malah dia tuh mostly nggak di-tag-nya kalau misalnya kalah gitu sell. Jadi nggak bisa dipakai untuk trading buy, tapi bisa dipakai trading sell. Jadi nggak sama indikatornya tuh dipakai hanya untuk buy trade ya. Jadi ya bisa dipakai untuk inverse. Misalnya kalian udah punya posisi, kalian mau exit. Nah gitu. Jadi nggak selamanya itu dipakai hanya untuk buy-nya gitu. Jadi bisa dipakai untuk nge-detect exitnya juga. Nah kebetulan kita udah masuk ke sini, jadi gue sekalian jelasin juga. Jadi di sini tuh kalau kalian buka per ticker itu, di sini sebenarnya bisa kelihatan. Jadi garis birunya itu adalah si momentumnya. Tadi kita bilang si slipstreamnya itu. Jadi slipstream itu momentum. Jadi kalau buat gue tuh jatuhnya dia tuh kayak MA-nya lah gitu. Jadi ketika si sahamnya, tickernya itu bergerak di atas slipstreamnya itu berarti pergerakan saham itu actually udah mulai mendahului momentumnya, which is ya is a good sign gitu. Karena price-nya itu harusnya memang mendahului si momentumnya, instead of kebalikannya ya, gitu. Karena indikatornya lagging, ingat indikator itu lagging dan dia itu calculated based on end of day. Jadi semua data di ini tuh end of day semua, nggak ada yang real time. Kenapa? Karena kalau masih market berjalan kita calculate kayak begitu nggak make sense karena berubah terus kan. Jadi semuanya dikalkulate itu end of day, termasuk week of phase, semua tuh end of day dan nggak di repaint. Repaint dalam artian misalnya nih hari ini kalian lihat sekarang markup kan, nggak ada cerita tiba-tiba ntar mungkin besok kalian buka nih markup berubah jadi markdown, itu namanya repaint. Kalau kayak itu namanya bohong, itu tertipu jadinya. Jadi di sini semua yang kalian lihat itu adalah kalkulasi end of day, jadi market tutup baru diperhitungkan. Nah di sini tuh kalau kalian lihat itu, kalau misalnya contoh tadi tanya Bufa kan, jadi Bufa itu mostly dari week of phase itu dia masuknya tuh fasenya selamanya tuh hanya dia markdown, markup, markdown, markup, markdown, dan markup doang. Nah jadi sekarang lagi kosong berarti nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa-apa aja gitu. Nah jadi kalau kita lihat periode terakhir itu adalah di markup sampai kapan? 8 sampai 24 Juni selama 11 hari. Selama markup trennya seperti apa? Sideways doang, volatil nggak stabil. Nah, dari pergerakan harga naik seberapa banyak? 44%. Jadi di sini kita bisa lihat dari si week of phase-nya itu semua detail seperti apa. Yang udah berlalu juga bisa kelihatan sebenarnya. Jadi bisa lihat nih misalnya dari 15 April sampai 8 Juni itu berapa hari, dia markdown-nya, range-nya berapa jauh, trennya seperti apa, confidence level setinggi apa. Nah, dan di sini kalau kalian lihat PSY bukan PSY Gangnam Style ya by the way. Ini tuh kalau kalian belajar week off, di week off tuh dia masih ada event-eventnya sebutnya. Itu bisa dibaca dari sini aja, di sini tuh ada. Jadi eventnya tuh apa-apa aja. Kalau misalkan masih bingung, ntar ada penjelasannya, cuma belum selesai dibuat. Atau kalau misalkan sekarang mau baca, kalian bisa baca week off phases, baca buku week off. Bukan buku sih, di websitenya ada sih website week off soal ini semua. Jadi di sini tuh kalau kalian klik ke event ini, dia tuh bahkan nge-breakdown lagi. Jadi apa aja yang terjadi ketika di dalam fase tersebut. Misal markdown tuh itu kenapain doang.
ini ke supply area, terus ketemu supply lagi, terus habis itu rally, ya dan sebagainya. Jadi itu breakdown. Tapi itu kayak nice to have doang. Sejujurnya itu cuma dipakai untuk di belakang layar. Tapi gue cuma tampilin in case orang mau lihat. Tapi yang paling penting sebenarnya big picture-nya. Jadi kayak misalnya markup dan markdown-nya. Misalnya sekarang terakhir kan dia markup, sekarang masih kosong. Pasti kosong karena market masih berjalan dan dia belum menemukan kemana. Kalau memang ya kalau lihat kayak gini emang fasenya apa kita juga belum tahu kan, karena nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah, end of day jam berapa? Biasa sih sekitar 6.30 lah, kalau mau aman jam 7 biasa ya udah ke-update semua. Karena itu tergantung berapa datanya bisa baru available kalau kayak gitu. Nah di sini kan udah ada si ini yang chart ini simple. Kemudian di sini kalau lihat sebelah kanan, nah kanan ini di sini itu kita bisa lihat di sini tuh verdict artinya nih dari beberapa kombinasi perhitungan yang ada. Nih kalau bisa kalian tanya nih, semua data di sini tuh perhitungan dari mana-mana aja, itu semua ada di sebelah kanan sini. Nah, jadi secara kesimpulan Bufa masih masuk distribusi, tapi skornya itu 0,29 dari 1 biasa. Jadi kalau 0,29 berarti ya distribusinya udah melemah. Confidence itu berarti seberapa yakin dari semua perhitungan kita ini kalau si Bufa itu masuk fase distribusi. Karena namanya juga by system ya, seberapa akurat pun harus ada namanya level confidence. Kayak ya misalnya, karena kan semua perhitungan matematika ya, kita nggak bisa bilang oh pasti distribution, pasti enggak. Semakin tinggi level confidence-nya biasa berarti semakin bagus verdictnya ini, semakin akurat lah. Misalnya kalau distribusinya confidence-nya 90% ya berarti kemungkinan besar lagi distribusi kayak gitu. Kalau gini ya udah setengah-setengah. Karena sesuai kondisi market juga biasanya. Marketnya setengah-tengah kayak begini ya distribusinya juga confidence-nya pasti tengah-tengah. Karena market kita sekarang kan berapa hari ini kan memang kayak bisa dibilang di persimpangan gitu kan, antara naik enggak, turun juga enggak. Gitu. Nah, lalu di sini tuh kelihatan, di sini tuh ada di samping juga market cap-nya berapa, dan dia masuknya kategori apa, mid cap, terus liquidity-nya tuh dia masuknya high liquidity, jadi termasuk yang lumayan liquid lah gitu. Nah, di situ ada ditampilin juga average value-nya seberapa gitu, selama 25 hari. Jadi liquidity-nya nggak dihitung per hari juga ya, jadi dihitung lebih panjang periodenya, supaya nggak ada noise lah gitu. Karena kan ada kalanya di mana market tiba-tiba sepi, market tiba-tiba rame gitu, jadi menghindari noise gitu. MFI itu kita bilang MFI itu ya kalian tahu lah, money flow index itu indikator yang udah ada. Bayar nih ignore aja dulu, masih belum digunakan actually karena guide-nya juga belum selesai. Nggak semua kalian harus perhatiin lah. Yang paling perhatiin paling nih week of phase biasa masuknya ranging tentatif ya, sesuai karena ya nggak ada fase yang sesuai untuk week of phase yang sekarang nggak jelas gitu. Terus ada foreign flow-nya juga, ya Bufa memang bukan saya foreign flow. Terus ini RS itu rotation-nya tadi, jadi momentum market dia masuk underperform, sama sektornya juga dia termasuk underperform. Di sini kelihatan sektornya apa, underperform. Nah di bawah ini nanti kita bahas di next yang berikutnya, di bagian ini kita masuk ke tab sebelahnya. Nah di sini itu kalau kita lihat itu di sini itu ada beberapa matrix yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu yang ini sebutnya CADI, Cumulative Accumulation Distribution Index. Bahasa Indonesianya indeks akumulasi distribusi, indeks dari indeks kumulatif dari akumulasi dan distribusi. Ya kayak begitu. Jadi basically ini adalah kalau kalian pernah pakai TradingView kan ada ini ya apa ya indikatornya, accumulation distribution, nah yang ini. Nah, ada ini kan dia ada garis beginiannya. Nah, kalau yang ini, yang di sini itu udah disesuaikan lagi dengan, maksudnya di-enhance lagi ya dengan data market yang kita punya gitu. Yang pasti ya nggak akan dikasih tahu formulanya apa, tapi basically ini tuh mirip sama indikator accumulation distribution, tapi ini nge-calculate juga value-nya. Jadi kita juga cari tahu dari value dari broker summary dan lain sebagainya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sini, si value-nya itu udah rising. Artinya berarti dia berarti jatuhnya, kalau misalnya dia selama ini jatuh ya, kalau dia selama ini dia udah mulai jatuh, itu berarti kan distribusi, makanya dia jatuh, jadi minus gitu. Nah, ketika dia rising berarti udah mulai ada inflow lagi, udah diakumulasi, udah mulai naik lagi gitu.
Nah, itu cara baca CAD itu kayak begitu. Jadi kita mau detect rising dan fall-nya gimana. Ini kan udah mulai calm down lah kita bilang. Jadi udah nggak se-ekstrim kemarin lagi. Jadi sekarang masuknya fasenya kalau buat gue ya akumulasi tapi masih kecil. Karena ntar kalau udah mulai besar itu kelihatan juga dari garisnya naiknya semakin besar. Nah, itu terus di sini, nah ini VWAP tadi yang kita bicara fair value. Jadi dari sini VWAP-nya itu gue ambilnya dari 54 hari ke belakang ya. Jadi kenapa? Kalau tanya kenapa? Karena dari hasil kalibrasinya sebagainya itu gue menemukan kalau di market kita itu, jadi ini reasonnya berapa hari juga bisa berubah ya. Jadi baseline kalkulasi di belakang layarnya itu tuh actually nggak calibrate sesuai kondisi market. Kayak misalnya nih VWAP-nya sekarang yang lagi oke itu 54 hari. Bisa jadi ketika market udah bullish itu yang ternyata VWAP yang lebih oke itu akan berubah. Jadi kita sesuaikan juga sama kondisi market supaya nggak statis gitu. Karena bisa aja 54 hari di hari ini dengan hari esok itu bisa jadi udah tidak sesuai gitu. Nah, jadi karena kenapa 50 hari juga sekarang? Karena kalau kita lihat 2 bulan ke belakang market kita kan emang cenderung nggak kemana-mana gitu ya. Misalnya kita lihat dari indeksnya juga, ya 2 bulan ke belakang ya emang marketnya nggak banyak perubahan gitu kan. Ya dari yang turun terakhir lah, dari turun terakhir terus udah kayak gitu aja. Jadi dari sana baru kita bisa dapat fair value-nya. Karena kita narik misalnya cuman misalnya 10 hari ke belakang, malah jatuhnya tuh nggak relevan. Karena kita nggak ke-capture ketika market jatuh sama ketika market rebound seperti apa. Karena ketika kejadian kayak begitu kan kita baru bisa tahu kan, misalnya orang tuh keluarnya banyaknya di berapa dan masuknya kembali di berapa gitu. Nah, dan di sini tuh kita juga bisa lihat baca ini belakang ini ini tuh sebuah matematika sebenarnya. Jadi tuh dia tuh ngehitung berapa banyak sih deviasinya dari fair value sekarang. Dan sekarang tuh 0,3 doang. Jadi sesuai dengan fair value-nya sekarang dia tradingnya di dalam range gitu. Dan di situ bisa kelihatan juga dari quarterly 3 bulan ke belakang, setahun seberapa semua tuh. Jadi kita bisa lihat juga dari VWAP-nya setahun bisa berapa. Dan itu deviasi dari deviasi ATR itu volatility-nya deviasi seberapa besar so far. Berarti selama ini si Bufa udah kehilangan lumayan banyak lah volatility-nya. Jadi suggestion-nya tadi yang gue bilang deviasi dari si VWAP-nya. Jadi seberapa jauh dia turun dari VWAP-nya itu. Yang ini, yang bawah ini yang GVPR sama yang ini nanti aja gue jelasin kapan-kapan kalau misalnya udah berguna. Karena di market kayak ini jujur nggak gitu berguna. Jadi kalau gue jelasin pun nggak gitu berguna. Tapi kalau kalian mau baca, kalian bisa baca dari guide-nya aja di sini. Mana ya? Gue lupa. Di sini. Nah, market kayak ini jujur gak berguna. Jadi gue kalau jelasin juga gitu berguna. Tapi ketika market udah oke, gue akan jelasin lah nanti kalau ada contohnya. Karena gue belum nemuin contoh juga. Gitu. Nah, jadi paling itu doang sebenarnya kalau misalnya tanya gue market kayak begini ya gimana caranya ya tadi beberapa tools doang. Karena ya nggak semua tools bisa dibuild untuk semua kondisi market lah gitu. Ya adjust aja gitu. App yang berikutnya tetap kesukaan sejuta umat, AKBK beli kita ikut. Nggak cuma broker summary doang, cuma basically di tampilin doang supaya orang-orang tetap bisa melihat. Nah, paling di sini kita bisa lihat doang. Buat pecinta broker-brokeran, nah sebenarnya sih kalau tanya gue apakah gue buka tab ini, jujur gue bahkan nggak buka karena mungkin sekali 2 kali kalau gue iseng. Tapi ini buat pecinta AKBK mungkin suka. Kayak misalnya nih bisa lihat misalnya dari si broker itu, misalnya broker-broker tersebut, misalnya dia strike-nya berapa hari dia, terus arahnya mostly itu dia ke buy apa ke sell, terus maksimum dia strike-nya berapa hari, terus berapa persen dari transaksinya dia ya inilah kita bisa lihat lah contohnya. Dan di sini itu, nah di sini juga kelihatan nih kita ada tampilan kalendernya. Terjadi misalnya dari tanggal, misalnya Bufa nih, tanggal Rabu kemarin dia tuh naik value-nya, kemudian dia netral, kemudian tanggal 6 naik lagi, hari Jumat sempat distribusi, sempat turun, kemudian hari Senin infonya lumayan besar lagi. Biasanya ini sejalan sama sahamnya sih, sama harga sahamnya biasa Senin ya. Senin hijau ya, Senin kemarin hijau banget kan, ya lumayan lah 4%-an, jadi lumayan. Jadi biasa tuh nge-mirror dari si pergerakan sahamnya sih pasti kelihatan kok. Nah, kayak gitu. Ini cuman kayak nice to have, apakah berguna? Jujur,
Ya mungkin orang suka-suka broker berguna. Jujur buat gue sih itu buka sih. Sejujur-jujurnya. Kenapa gue buat? Karena orang pengen melihat aja. Ya kan namanya juga end user, jadi pasti buat apa yang orang mau lihat. Kalau ini yang udah tau lah kalian kalau udah pakai eh udah pakai apa Stockbit pasti udah tahu fitur ini. Jadi basically cuma buat ngeliat broker flow doang, misalnya Excel ke siapa aja, ya mau dari volume atau value silakan diatur aja guys. Nah sama nih yang overlay, ya ini juga sama lah. Yang mau lihat-lihat overlay value. Nah gimana nih guys, Excel beli baik banget, percaya aja kali. Ini si Sunraku mau mancing peributan nih, bahaya banget nih si Sunraku ini nih. Intrinsic value anjir. Pikir mau diakuisisi ya Pak. Nah, ini kayak contoh kalau kita lihat dari SSA. Sama aja sih rata-rata confidence levelnya kayak gitu kok. Gue tadi udah sempat lihat juga rata-rata segitu nggak kemana-mana si DSSA ini. Apa ya tadi yang gue lihat? Bentar, gue lupa lagi. Energi ya. Ya, energi. Nah, dari sini dilihat nih, kalau energi itu masuknya akumulasi, tapi ya masih confidence-nya masih lumayan rendah lah gitu. Nah, memang pergerakannya di bawah si ini ya, tapi selain pergerakan garisnya di bawah, price-nya di bawah si momentum, kita juga harus lihat arah momentum ya. Momentumnya actually masih naik ke atas gitu. Jadi, nggak selamanya kita harus trade misalnya ketika dia garisnya, si price actually exit the slipstream. Karena si slipstream ini sebenarnya nggak didesain untuk di trade dengan cara begitu. Karena dia tuh menunjukkan purely untuk menunjukkan momentum kemana si harga saham itu akan bergerak gitu. Ntar, jadi kalau ukuran windownya beda tampilnya berubah itu caranya bisa digeser. Memang nggak bisa digeser sih, jadi size otomatis soalnya. Kalau lebih kecil otomatis pasti kelihatannya lebih ini sih, lebih lempet doang. Ya, oke, ntar gue buat biar bisa di ini deh, biar bisa di apa di scroll. Ntar abis ini, ntar gue bakal buat feedback form, ntar kalian isi ya semua di sana. Soalnya ini kan sebenarnya so far ini usernya masih gue doang. Time frame tambah 1 jam, nah kayak gue bilang tadi, saya tidak ada. Kenapa? Karena semua data di sini calculate based on end of day. Kalau gue tambah 1 jam, nggak ada yang bisa dilihat. Mending kan pakai trading view daripada lihat isi 1 jam. Karena ini benar-benar hanya untuk end of day, apa ya, benar-benar everything, semua yang ada di dalam sini itu kalkulasi end of day, benar-benar data end of day setelah market tutup, nggak ada kalkulasi yang dilakukan ketika market berjalan. Karena kalian jangan lupa, kalau market berjalan itu semua bisa berubah. Yang bisa dihitung mostly ya paling dari bid offer dan VWAP hariannya doang, karena data sisanya semua kan berubah-ubah terus kan. Itu. Nah, kalau kita energi, lihat dari ini analisisnya juga, ya sebenarnya dari ini ya falling ya, tapi kalau kita lihat dari so far dari ininya, actually kan si energi ini udah mulai naik lagi ya, setelah sempat turun. Sebenarnya dari bawah ini value masih lumayan naik dan masih di atas nol. Jadi falling cuma karena dia lebih rendah aja menurun. Tapi apakah kalau dari chartnya apakah masih oke ya, actually masih oke. Tapi ya ini hati-hati kan, yang ini doang kan paling kan. Si energinya doang. Ini nggak gitu berguna lah sama sinyalnya. Nanya serius, akhirnya ada nanya serius. Bisa nggak di-tag, misalnya miten, sorry broker mana aja untung rugi, asumsinya harga beli average, akum harga jual average. Sebenarnya bisa, gue pernah coba, tapi dari backtestnya nggak meyakinkan. Itu berguna, yang lu mention itu, historically bagus ketika COVID doang, ketika data broker summary dibuka. Kok data broker summary? Data kode broker dibuka ketika market berjalan. Karena seketika setelah itu semua ditutup, win rate-nya langsung jelek banget. Itu. Karena jujur aja, broker itu bisa pindah dia bisa pindah barang tuh cuma dalam 1 hari dan 25.000. Kan misalnya, kadang bisa aja misalnya kita ngitung kayak, si Cece ini sering untung di sini. Tapi apakah itu kan kalau misalnya kita bilang apa
eh, apa kita ikutin dia, kita bilang gitu, dia beli, dia beli, dia jual, dia nasa, kita ikut jual dan sebagainya. Tapi percayalah itu itu mungkin bekerja di certain ticker doang dan di certain time frame. Coba market lagi kayak begini, kan coba kayak begitu. Misalnya market nih lagi kayak nggak jelas kayak kan coba kayak begitu, pakai backtest metode kayak begitu, ya ada malah mutadara justru kan. Logging big trades di daily running trade bisa nggak? Misalnya 1 billion, maksudnya gimana? Logging big trades maksudnya ada yang transaksi atau gimana? Gua kurang nangkep pertanyaan dari si Mion. Ini nanya, si Mion nanya ke gua apa nanya, maksudnya nanya di Altara apa nih? Di OT. Kalau OT mah bisa-bisa aja gak sih yang uh, data harga terus lot size. Tapi kalau misalnya di gua, oh logging, oh tentu saja tidak bisa. Data itu tidak segampang itu didapatkan guys. Itu mah bukannya ke sekuritas dong. Kalau misalnya uh, gini ya, sebenarnya data-data kayak begitu, jadi data-data indeks itu sebenarnya itu ada apa ya? Apa sih? Ada regulasinya kayak misalnya nih kalau mau buka tuh buat apa dan sebagainya. Nggak semua data bisa dibuka ke publik dengan seenak jidat kayak begitu. Kalau ada, ya jujur ada, tapi nggak bisa dibuka ke publik kayak begitu. Karena ya legally itu bisanya di sekuritas. Kalau misalnya pun mau buka, itu license fee-nya pasti di-charge-nya ke end user, dan apakah orang mau bayar pasti tidak mau. Jadi balik lagi, kadang tuh nggak, sebenarnya kayak sekuritas kadang charge fee data ke end user tuh juga bukan karena bukan karena mereka tuh nggak mau nanggung, tapi karena emang ya ada regulasinya juga gitu. Ya ada, memang kan ada level ya, data-data IDX, ada data IDX, ada level. Data yang gue punya itu cuma end of day doang, gue gak punya data real time market berjalan juga sebenarnya. Kalau mau data real time market berjalan mah udah ke sekuritas jatuhnya. Ya mungkin ada orang lain yang punya dan itu jatuhnya ya mungkin dia scraping atau nembak dari mana. Ya kalau ketahuan panjang urusannya. Kang, kabel elaborasi lagi Kak, misal elaborasi lagi Kak untuk misal energi kan elit sinyal nih. Use case skenario gimana untuk bantu bikin trading plan-nya. Nah, kalau untuk trading plan-nya si energi ini, kalau misalnya kasusnya kayak begini, let's say ini kan di sini kalau kita lihat si uh, apa si slipstream price-nya ini actually itu slipstream sendiri masih di bawah dari di bawah si price lah, kita bilang di bawah si price. Nah tapi si slipstreamnya itu momentumnya itu rising terus. Nah kalau kayak begini slipstreamnya masih masih rising terus, dari sinyal tadi cara tradingnya adalah satu doang. Kita berarti si sahamnya itu momentumnya itu memang up. Jadi tradingnya buat gua, cara tradingnya adalah gua akan bayar breakout. Ketika dia breakout gua akan ikutin terus selama momentumnya masih naik terus. Karena so far dia itu emang tradingnya emang price-nya emang selalu di bawah dari si uh, momentumnya gitu. Dia sempat berapa kali di atas momentum tapi masih belum bisa. Ya mungkin kalau kayak gini price-nya mungkin ke target gue akan ke arah momentumnya kayak mungkin berapa 2000-an, 2000 garis ini 2000-an mungkin segitulah kayak begitu. Jadi itu buat indikator momentum si harga itu apakah masih naik, apakah masih atau lagi turun atau memang lemah aja kayak gitu. Gitu. For inflow sebenarnya gue belum ada ini ya, gue belum, jadi
di sini gua tuh nggak ada filter misalnya buy saham yang foreign flow. Kenapa? Karena si foreign flow-nya sendiri juga udah menjadi salah satu faktor dari si slipstream-nya sendiri. Kayak misalnya itu dipakai untuk ngenandai kayak misalnya seberapa besar persentase dari si foreign flow itu ngedorong si energi gitu. Jadi gua nggak specifically nge-track si foreign flow itu kalau misalnya dia up, apakah itu nyusul ke sahamnya apa enggak gitu. Karena foreign flow-nya itu hanya dipakai untuk kayak misalnya nih, misalnya let's say misalnya kita bilang misalnya kayak BBC aja lumayan nurut sama foreign flow gitu. Foreign up dia mostly ini. Tapi ya kalau kita lihat lately harga sahamnya naik, foreign juga turun. Nah, jadi kita nggak bisa pakai serta-merta. That's why si foreign flow-nya itu hanya gue pakai untuk persentase. Misalnya dari 100 kali up, foreign flow yang naik, harga sahamnya naik berapa kali, dan itu jadi persentase, jadi weightingnya ke si momentumnya ini seberapa nurut gitu. Nah kalau misalnya kayak contoh let's say Supa, tapi kalau datanya nggak cukup biasa pasti nggak gitu berguna sih. Ya belum ada subsidinya, karena kalau datanya nggak cukup biasa nggak akan muncul apa-apa, karena nggak ada yang bisa dihitung. Bukan nggak mau ini, bukan nggak mau dipakai, tapi nggak bisa dihitung karena basically not enough information aja untuk si momentumnya gitu. Tapi yang bisa dipakai biasa paling si ini week of eventnya, week of phases-nya gitu. Karena gue butuh data setahun untuk bisa munculnya si momentum indikator itu. Karena kalau nggak ada sample size yang bisa dipakai gitu. IHSG sendiri sama foreign flow, yes, tapi ketika foreign flow-nya naik, apakah IHSG selalu naik? Nggak juga. Lately, IHSG foreign flow-nya keluar, IHSG juga masih naik terus. Jadi, nggak selamanya sebenarnya itu. Mungkin kalau kalian backtest dari 900 ticker ya, cuma 40, gue udah pernah backtest cuma 40 ticker doang bisa digunakan foreign flow yang benar-benar bisa diikutin. Sisanya, lu cuma tebak AB doang, mungkin kadang benar, kadang enggak. Itu karena market suka aja sebenarnya, bukan karena IHSG sensitif banget, tapi market suka aja dengan data-data begitu. Tapi apakah dari hasil backtest, apakah semua ticker itu kayak gitu? Coba aja misalnya kalian narik sendiri nih, misalnya ya, kalian punya data foreign flow, kalian tarik nih, terus kalian ambil data si ticker yang misalnya kalian bilang sama ini diikutin. Harus cukup sih datanya, kalau cuma nggak sampai setahun nggak bisa dibilang, karena nggak nge-capture misalnya ketika COVID gimana, ketika kemarin tarif gimana, ketika kemarin MSCI kayak gimana, itu kan nggak ke-capture semua, kalau data nggak cukup. Kalau udah ke-capture kayak gitu, kalian coba backtest ke belakang aja. Ntar kalian bakal lihat saham yang bisa dibilang yang foreign flow-nya actually benar ikut itu kurang dari 40 dari 900 ticker yang ada di IHSG sekarang. Gitu. Justru kenapa gua nggak nampilin, kenapa gua nggak pakai itu sebagai salah satu indikator top doang, karena ya dari hasil backtest secara long run itu doesn't work at all gitu. Karena ya gimana cara kita tentuin kalau misalnya dia naik-naik terus, apakah harga akan naik kapan, itu yang kita juga kadang repot kan. Makanya ujung-ujungnya hanya bisa dipakai buat waiting doang. Scraping, ya scraping itu ilegal. Kalau misalnya kalian pakai dijual lagi. Kalau dipakai sendiri sih, gue berani bilang legal kalau dipakai sendiri. Tapi ya balik lagi, kalau itu urusan masing-masing ya. Saya tidak merekomendasikan. Apakah bisa tambahkan tanggal di chart di bawahnya? Oh iya benar, tanggalnya hilang. Oke, bukan. Ada di sini sebenarnya, kayak ketutup deh. Ntar gue munculin semua. Oke, tutup. Ntar gue munculin. Back to chart lagi guys, tadi menarik, gue lupa lagi tickernya. Oh ya, GGRM. Oh, saya sebut bumi ya, yang sebut bumi gue suruh membumi aja. Nah, contoh kayak si GGRM itu emang mostly itu ya, kalau kita lihat ya, dia emang masih trade di bawah momentum, karena ya memang sesuai harga, memang sesuai sahamnya aja, emang dia mostly emang momentum masih low gitu. Nah, tapi kayak gue bilang tadi, gue akan tunggu momentumnya ketika dia itu udah actually naik lagi. Ini masih turun kan momentumnya, kan dari si momentum masih
mostly masih turun. Ketika dia mulai up dan si sahamnya ini breakout, ya itu akan jadi trigger gue untuk entry lagi. Tapi kalau so far kita dari semua value yang di samping ini, actually si Gareth itu show a very good sign lah kalau kita bilang momentumnya juga naik, terhadap sektor, terhadap marketnya juga termasuk yang outperform, terus dari sisi accumulationnya dia juga actually masih naik terus. Ini walaupun ya falling dalam artian ini turun berapa dari berapa ke berapa, turun dikit lah. Tapi dari bawah kita lihat dari Januari itu actually naik terus kan gitu. Nah, yang kayak begini. Makanya gue bilang kayak nggak ada apa ya di apa? Gue jadi lupa. Nah, maksudnya di sini tuh nggak ada satu indikator yang kayak lu pakai hanya untuk kayak one fall gitu. Basically harus berusaha mengcombine semuanya. Dan dilihat juga nih dari week of face-nya terakhir dia tuh masuknya accumulation gitu kan. Walaupun confidence level lumayan turun ya. Lumayan rendah. Hanya 25%. Ya, lumayan 25%. Tapi ya kita bisa lihat aja nih kalau bisa gara-gara breakout, kita lihat aja seberapa lama dia udah masuk fase akumulasi. Dan dari accumulation juga lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya dia breakout dan actually jalan, ya harusnya sih bagus banget ya. Maksudnya dari chartnya juga bagus and everything. Jadi menurut gue ini salah satu saham yang ya mungkin menunggu waktu aja lah, menunggu katalis, apapun katalisnya tiba-tiba, misalnya dia tiba-tiba bangun AI data center untuk untuk riset rokok baru. Salah satu yang muncul ACC ya GGRM, berarti ini pure dari pergerakan candle hari sebelum komplit kalau itu lagi ya benar. Jadi dari kan terakhir itu dia masuk di hari ini masih masuk akumulasi kan, berarti dari hari ini ke berapa hari ke belakang dia itu dari struktur marketnya itu ke detect-nya itu dari yang terakhir kosong ya, ini kan ada kosong tuh biasanya emang gak ada apa-apa gitu. Jadi dia tuh akan narik sampai ke pivot terakhir di mana dia itu actually bentuk new low apa new high, terus dia akan detect itu masuknya tuh fasenya apa gitu. Gitu. Cuman ya ini so far confidence level masih rendah ya sih ya. Ya balik lagi ketika marketnya itu emang jelek, biasa memang confidence levelnya cenderung lebih rendah gitu ketimbang ketika market lagi bagus, which ya emang tally aja gitu, nggak mungkin marketnya lagi nggak jelas kita bisa dapat confidence level yang tinggi, itu agak offside juga. Pipa nih, kita buka tuh pipa nih biar puas lah. Nah, pipa. Ya udah jangan deh di record, sorry guys. Raja, Nine juga gak mau lah, bahaya. Kan jangan ada jangan mancing-mancing gua. Mentang-mentang nih bukan live di Ajaib, mancing gua mulu. Nah, kalau kita lihat si Raja justru dia tuh mostly tuh selalu trade di atas si momentum lainnya ini. Gitu, dia selalu trade di atas momentum lainnya. Dan momentumnya actually rising, udah mulai rising setelah sempat turun. Ya kan ini garisnya bisa kelihatan kok, ntar di gue zoomin biar lebih gede biar bisa kelihatan lagi. Bisa kelihatan kok ntar dia actually naik apa turun nih, udah mulai up lagi. Dan kalau lihat di sini ya semua juga bagus ya, perform juga kan, dia salah perform. Cuman masuknya ini markup ya, gue lupa ntar lihat ya. Ya dia lagi di markup actually, masuknya fase lagi di markup. Ya which actually juga gak masalah gitu, karena untuk dinaikin berarti emang harus di markup kan atau diakumulasi gitu. Jadi either way aja gitu. Distribusi juga boleh naik, markdown doang biasa, markdown tuh pasti turun gitu. Markup, distribusi, akumulasi itu bisa naik. Tapi biasa markup atau distribusi biasa ketika masuk fase itu biasa sahamnya justru naik gitu. Karena namanya juga orang jualan, mana ada orang mau jual murah kan, pasti dinaikin gitu. Nah, kalau kita lihat si ininya akumulasi indeksnya juga udah mulai ya masih nggak naik tapi udah stable lah, maksudnya udah nggak distribusi kayak kemarin-kemarin distribusi lumayan berat gitu kan. Sekarang udah lebih ini, tapi ya kita lihat lah dari si ini samplingnya dia tuh nggak actually oke. But then dari sisi data ini kayak outperform sektor and everything, menurut gue sih ya Raja salah satu yang juga lumayan bagus lah. Masuk fase markup juga ya berarti trennya ada gitu. Karena kalau nggak masuk fase markup ya berarti ya saham kalian nggak kemana-mana gitu. Apalagi kalau cuma akumulasi kebanyakan juga pasti sama-sama doang. Karena kalau kalian belajar week of phase itu ya saham tuh naik ketika dia masuk markup atau distribusi.
Buset true, jangan lihat saham-saham yang sangat tidak inilah. Gula lagi, gula saham gak liquid. Sebenarnya kalau saham gak liquid tuh data-data kayak gini tuh kadang suka gak akurat tau. Tapi kita lihat lah ya. Liquid gak sih? Nah, dia udah mendekati si garis momentum ini, ya susah kalau gue bilang kan, kalau dia bisa trade di atas itu lebih baik lagi gitu. Itu akan jauh lebih baik lagi. Dan sekarang masuk terakhirnya tuh markup, dan dari sisi ini masuknya stock accumulation. Oke, ini nice fine sih buat gue. Tapi setahu gue dulu emang gak gitu liquid ya, by the way. Dari accumulation juga actually bagus. Actually lumayan bagus loh si gula ini. Chartnya juga eh, liquidnya itu turnovernya minimal berapa? Di atas 10 B, dari 10 billion 25 harinya. Ini kan ada medium nih, kalau medium oke gitu. Maksudnya gue juga lupa, kan gue gak ingat ya dulu si gula ini kan gak gitu liquid. Sekarang mungkin udah liquid karena gue udah gak lihat segitu baik saham kan. Jadi gitu. True. Ya, gula ini actually bagus banget loh dari sisi chartnya dan everything. Maksudnya dari sisi indikator value juga lumayan menarik. BIP, Bumi. Bumi masih masuk distribution guys. Ya sesuai dugaan lah, maksudnya emang kelihatan kan emang diturunin kayak begitu, jadi mau lihat naik apa turun, saya bisa lihat value-nya aja sih. Kalau di over itu kan kelihatan value di sebelah kiri atas ini kan. Kalau semakin ini, ntar gue tambah indikator, lihat di kiri atas aja. Kalau value-nya semakin turun berarti ya ini, ntar bisa gue tambahin di summary S lah, maksudnya di arahnya apa pantau. Muncul yearly quarterly video bisa. Ntar aja kalian simpan aja, ntar gue bakal buat feedback formnya kok untuk kalian isi. Jadi kalian simpan aja biar kalian nggak lupa. Ntar gue bakal baca kok semua feedback kalian. Karena kan ya gue belum dapat feedback juga dari real user ya. Jadi whatever yang membantu kalian pasti gue akan consider kok. Ya betul, gula. Tapi kalau dibahas ini takutnya besok rame, ntar malah rame, nggak jalan tuh saham. Ada 200 orang yang melihat. Di HK satu orang 10 juta, meledak tuh saham. Memang gorengan sih emang. Cater ini masih, ini salah satu considerationnya, dia tuh masih masa mau tender offer. Jadi kalau kayak gini ya nggak kemana. Mau datangnya sebagus apapun, karena dia lagi tender offer, mau tender offer di harga 500-an, jadi ya digitu-gitu aja, ditahan-tahan aja udah pasti. Ya, musim emangnya sama sih hidup. Buset yang bener dikit. Yang ngasih Samsung kayak begini, buset. Inco. Oh, Inco ya, dia actually nah makanya kadang ada beberapa saham tuh tipe-tipe beda-beda. Dia tuh kadang ada tradingnya memang akan selalu di bawah si slipstream, ada yang actually slipstream itu jadi support. Jadi sesuaikan tinggal zoom out aja, kelihatan kok karakter sahamnya itu kayak gimana. Jadi emang masing-masing saham tuh punya karakternya sendiri. Jadi dia tinggal buka chartnya. Makanya gue bilang habis dari screening, buka chartnya dulu. Karena masing-masing saham tuh punya karakternya sendiri gitu. Uh, Actually Inco so sih kayak neutral aja sih. Belum ada katalis juga kan, dari flow-nya juga gak kelihatan apa-apa. Walaupun dia tuh basically ditahan di atas inilah si slipstream ini, jadi mungkin kalau kalian mau ya posisinya buat gue mungkin kayak stop loss-nya around ya jangan di bawah inilah, karena dia historically ketika dia di bawah itu dia cenderung berat kan untuk naik, selalu di bawah. Ketika dia masih tahan di atas actually masih tetap oke kok gitu. Yang nanya Goto gue pukul kepalanya ya, Sam Gocap mau lihat apa anjir. Data ini kenapa slipstream hilang ya. Ntar gue cari tahu guys kenapa hilang.
Nggak ada, ntar gue cek dulu guys, ini kenapa hilang. PGO, kalau properti ya tunggu rate cut lah, nggak ada ini, properti berat sih emang sejujurnya. Masa kondisi ekonomi kayak gini, properti udah pasti berat sih. PGO ini, dia ditahan sama si, soalnya PGO ini, um, PGO juga not bad sih, kalau PGO ini, kalau lihat PGO ini not bad sih. Setelah dia akum, dia markdown lagi, terus sekarang masuk markup. Bad sih. Oke, soalnya not bad setelah distribute lumayan kenceng. Sekarang udah mulai akum kembali, udah mulai recover. Ya, tapi lumayan jauh lah, atur aja lah nih, 780 mungkin. Ya, tapi emang kalau trading ini emang buat swing lah ya, kalau kalian pakai buat scalping, nah, jujur agak repot. Mungkin bisa aja naik besok, tapi lebih ke swing lah. Mostly, karena kan harus nyari momentum tuh panjang ya. Dibanding sama dibanding sama ikan. Sini nggak liquid gak sih? Barang-barang kayak ini susah analisanya guys, mau pakai indikator apapun tuh kadang suka meleset. Lihat aja chartnya kayak begini cuy. Aduh, kalau kayak gini serius lah. Repot. Bumi tadi udah kan, tadi gue kasih lihat. Tepia, TPIA, Tempia. Nah, TPIA ini dia selama ini trend selalu di atas momentum ya, kan sekali dia breakdown momentumnya, ambdosnya udah macam orang gila aja. Nah, jadi next targetnya dia untuk recover dia harus ke arah sini. Maksudnya dari masih masuk distribution sih si TP ini. Masih belum ada, ini lumayan lama lah, hampir sebulan nggak ada face-nya. Berarti emang masih belum jelas aja arahnya, masih belum kelihatan juga kan. Mas, distribusinya emang udah mendingan sih dibanding kemarin ya. Tapi masih belum ada arah apa-apa sih TPA ini. BP tadi udah belum sih? Udah gak sih? Nggak dengerin tadi BP. Oh, BP belum ya? Apa udah sih? Lupa. BP, nah BP actually lagi coba lewatin inilah dari sini. So, ya kalau besok lewat, ya boleh cheat lah. Kalau dia bisa lewat, harusnya sih bisa close di atas. Harusnya sih lebih baik ya. Kita lihat apakah bisa. Mungkin kayak gini kali ntar bentukannya. Maybe. Kita lihat aja. Maksudnya distribusi sih, tapi dari ya wajar lah. Maksudnya kayak gini emang baik distribusi kok, jadi tidak aneh. Dan distribusi itu naik tuh nggak aneh juga sih. Tapi kalau lihat distribusinya emang masih jauh banget sih. Tapi lately berapa hari ke belakang udah mulai mereda. Jadi let's see apakah dia akan naik nantinya. Ini kan udah mulai naik yang 480. Kita lihat apakah ntar akan naik lagi. Kalau udah lebih naik lagi berarti harusnya akan jadi lebih baik. MTech. By the way, si salingan terakhir ya guys. Habis itu kita udahan. Karena ya saya mau istirahat. MTech belum kelihatan apa-apa juga, udah hilang juga sih MTech ini. Is there anything here? Not so, ini juga masih belum kelihatan, masih turun-turun terus aja, masih masih distribusi, ini juga masih markdown terus, markdownnya panjang banget lagi turunnya. Hijau ini belum kelihatan apa-apa sih, semuanya juga jelek banget, kayak against underperform sama market, sama sektor, kayak nothing good to be honest. MTL ini susah lah, saham pemerintah kayak gini nggak bisa dikerek senak jidat sih. Jujur sama pemerintah kayaknya itu susah lah, nggak bisa dikerek for no reason, ntar kena ketok KPK lagi. Ya gini aja apa sih, susah sih sumpah kalau sama kayak ini tuh kayak sideways selama kayak gini. So darinya sih distribusi terus aja sih, belum ada tanda dari cover juga sih, belum dikalibrate tuh. Gua kalibrate tapi belum ada apa-apa. Iya, malam nonton bola guys jam 2, Prancis lawan Spanyol. Semifinal minggu depan. Sabtu minggu ini ya, lupa hari apa. Putar lumayan menarik, menarik sih Putar, justru dia tempat di bawah skripsi masih kembali di atas. Oke, coba kita lihat nanti si ininya gimana pergerakan ke depannya. Tapi ini oke sih, udah mulai masuk markup juga. Misalnya trade-nya tinggal buka chart aja, nanti kamu mau trading di mana ya. Kalau itu
Cuan. Ini tanya kebetulan. Nanti kalau udah loss asli bakal update tiap jam berapa? Daily recap. Jam 7 aja yang paling aman tuh jam 7. Karena kan gue juga nunggu data dari IDX ya. Kan data IDX juga tahu sendiri lah. Kadang kayak sekuritasnya bro, sama kadang kadang telat, kadang enggak kan. Jadi kalau mau paling aman jam 7. Karena paling telat gue udah tariknya biasa jam 6 sore itu udah paling telat. Tapi kadang bisa juga 6.30. Jadi boleh tergantung sih. Kadang telat, kadang enggak. Soalnya kan mesti kalkulasi lagi. Kalau mau paling aman jam 7 udah pasti. IPO, oh iya benar ya, IPO ntar gue masukin, sorry gue lupa. IPO ntar gue masukin, karena kemarin datanya belum ada, jadi gue gak masukin. Karena biasa kalau udah ada 3 hari baru ada datanya biasa, 3 hari minimal. Kalau udah 3 hari ketiga ntar ada semua. Ya, IDX. Ya kalau data IDX kalau lagi rame-rame lagi biasa emang agak telat sih. Tapi dia lagi sepi jadi cepet. Tapi makanya gue bilang paling aman jam 7 aja setiap harinya. Itu udah pasti ada semua kok jam 7 malam. Tinggal lihat dari sini aja sebenarnya. Ini kan ada tes data kan tanggal 14. Kalau dia masih tanggal 13 berarti masih belum. Kalau udah tanggal 14 hari ini which is hari ini tanggal 14 berarti udah ke-update. Kalau ini masih belum tanggal hari ini berarti masih ada yang belum selesai. Mungkin kalian buka chart datanya udah ada, misalnya harga udah ada, blok sama udah ada, tapi kadang ada kalkulasi yang belum selesai gitu. Jadi kalian tungguin aja dulu sampai dia tes datanya sesuai dengan hari ini. Cuan ketahan sama si slip streamingnya doang sih. Ya, tapi masih jelek juga lah. Kalau ini emang saham yang ketekan banget dibanding saham-saham Pak PP aja sih si satu ini. Di akses free by delay, data yang itu kan yang maksudnya kalau kalian harus pahami ya data yang mau yang kalian lihat ini kan dijual ya guys. Kalau saya pakai data itu buat dijual, menurut kalian apa itu? Kecuali dipakai untuk free, kan tidak. Kalau misalnya dipakai buat free lain cerita, tapi kalau misalnya itu dipakai dan ada komersialnya, sudah pasti tidak diperbolehkan. Tuh. Oke guys, kita sudahi sampai di sini dulu aja guys.